Hello everyone, my name is Dea Anina. I am from kelas Citralaya and NIM 0613 1182 12617 and absensi 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai the topic you course at Verbial Clause dengan mata kuliah bahasa Inggris dengan memenuhi tugas UAS saya. Selanjutnya, mengapa saya mengambil topik tersebut? The reason why you course that topic, because I am very interested in discussing the material and when should even the learning of the material at Verbial Clause, and also in discussing the material I can explain what we saw, be able to learn and understand properly. Next, explain the topic and give example. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan adverbial clause. Adverbial clause merupakan dependent clause yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan dan memberikan informasi tentang verb kata kerja, adjective kata sifat atau adverb yang berada pada independent clause dengan kapasitasnya menjawab pertanyaan seperti how, bagaimana, when, kapan, where, di mana, dan why, mengapa. Adverbial clause ini didahului dengan subordinate conjunction after, because, when, stop, dan age. Subordinate conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan adverbial clause dengan independent clause. Gabungan ini yang membentuk sebuah complex sentence. Ada beberapa macam adverbial clause, yaitu adverbial clause of time atau waktu, place, tempat, manner, cara, condition, pegadaian, cause and effect, sebab akibat, purpose and result, tujuan dan hasil, contracts, pertentangan, reason, alasan. Nah, rumus adverbial clause dan penggunaannya ini ialah dalam penggunaannya dalam kalimat adverbial clause ini memiliki rumus tersendiri. Untuk diaplikasikannya, bagaimana rumusnya dapat kita lihat pada sebuah PPT yang saya paparkan. Bagaimana dapat kita lihat dengan rumus tersebut. Lalu bagaimana jika kita ingin mengaplikasikannya ke dalam kalimat yang sangat utuh. Selanjutnya, nah, dapat kita lihat pada contoh adverbs of time digunakan ketika ingin mengetahui jawaban sebuah pertanyaan yang diawali dengan when atau kapan. Selanjutnya, keterangan ini akan menjelaskan peristiwa yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, after the game have finished, the king and queen go into the sandbox. Setelah permainan berakhir, raja dan pion akan pergi ke dalam kotak yang sama. Contoh selanjutnya, I stopped believing in Santa Claus when my mother took me to see him in a department store and he asked for my autograph. Aku berhenti mempercayai Santa Claus ketika ibuku mengajakku bertemu dengannya di department store dan ia malah meminta tanda tanganku. Nah, contoh selanjutnya, I saw a use through your slave. You will know how to live. Segera setelah kamu percaya diri sendiri, kamu akan mengetahui bagaimana untuk hidup. Next. Nah, contoh selanjutnya pada experiment of flash digunakan ketika ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diawali dengan where atau di mana. Nah, keterangan ini akan menjelaskan peristiwa yang berhubungan dengan tempat atau flash. Contohnya, I take with me wherever I go. Saya membawa itu kemampuan saya pergi. Contoh selanjutnya, I leave our time capsule somewhere in the middle of the forest. Aku akan menggali kapsul waktu kita di suatu tempat di tengah hutan. Nah, contoh selanjutnya pada adverb of manner, ini merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Contohnya, he acts like it's a joke. Dia bertingkah seperti layaknya candaan. Selanjutnya, we don't have conversation you. Nah, ada juga contoh dari adverb of manner, yaitu
We don't have conversation. In fact, at midday way, a teacher talks to a naughty student. Kita tidak memiliki percakapan. Kamu berbicara denganku seperti cara guru berbicara kepada murid nakal. Nah, selanjutnya contoh, she has nothing was wrong. Dia bertingkah seolah-olah tidak ada yang salah. Contoh selanjutnya, next. Nah, contoh dari adverb of vision atau ratio itu merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan why atau kenapa. Nah, kalimat akan menjelaskan sebuah alasan dari suatu peristiwa. Ini biasanya diawali dengan because, as, atau since. Tak hanya alasan kata keterangan ini juga bisa menjelaskan hasil result dari sebab yang dijelaskan sebelumnya. Nah, because she hid free time during last holiday, she regeared her house. Karena dia punya waktu luang selama liburan lalu, dia menata ulang rumahnya. Contoh selanjutnya yaitu I don't have a bank account because I don't know my mother maiden name. Aku tidak memiliki rekening bank karena aku tidak tahu nama kecil ibuku. Contoh selanjutnya, since you are like no other being, ever great is the beginning of time, you're all incomparable. Karena kamu tidak sama dengan yang lain saat diciptakan, maka dari itu kamu tidak bisa dibandingkan. Contoh selanjutnya, pada experiment of condition, kata keterangan ini merupakan pernyataan untuk menjelaskan sebuah syarat atau kondisi dari sebuah peristiwa. Contohnya, she'll come to my party only if you accompany her. Dia akan datang ke pesta saya jika kamu menemaninya. Contoh selanjutnya, as long as you don't break the law, you will be fine. Jika kamu tidak melanggar hukum, kamu akan baik-baik saja. Contoh selanjutnya, I can help you unless you tell me what's going on. Saya tidak dapat membantumu kecuali kamu memberitahu saya apa yang sedang terjadi. Sekian, terima kasih. Itulah paparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.